Halo marketeers, kembali di Back to Office bersama saya Iwan Setiawan. Saya saat ini sedang main di kantor Telkomsel Smart Office dan saya udah disambut oleh teman saya, Mas Saki. Halo Mas. Halo Mas Iwan, selamat datang di kantor Telkomsel. Thank you udah diundang ke kantor yang keren ini ya, sangat kekinian dan modern. Dan ini kelihatannya logonya juga sangat segar gitu, beda dengan logo sebelumnya ya Mas ya. Ini sebenarnya logo baru kita, jadi kita Telkomsel kan bertransformasi ya. Kalau dulu Telkomsel berdiri di tahun 95, di 26 Mei, kebetulan 26 Mei nanti kita akan ulang tahun yang ke-28. Udah 28 tahun. Ya, dari telco company, kita transformasi menjadi digital company. Jadi logo kita dulu tuh ada hexagon, nah sekarang kita transformasi menjadi logo yang lebih simple dengan beberapa macam filosofi ada di logo ini yang mendukung kita untuk menjadi transformasi menjadi perusahaan digital telco company. Digital telco company. Dan kita punya tagline namanya buka semua peluang. Buka semua peluang. Jadi tidak hanya cellular company yang seperti orang kenal ya, tapi sudah jadi overall digital telco company. Ya. Menarik Gitu, sekali Mas. Gitu, Mas. Kayak apa sih keseruan kerja di sini, Mas Saki? Yuk kita jalan-jalan ke lihat tempat mari. yang lain ya. Mari. Oke, Mas Iwan, kita sekarang udah ada di diorama di lantai 10. Jadi ini adalah ruang serbaguna kita yang biasa kita pakai kalau ada acara internal atau eksternal, buat press conference bisa, kita buat event dan lain-lain. Ini ada di tetap di TSO di lantai 10. Keren ya, giant screen begini ya. Ya, sudah ada LED-nya. Jadi kalau event, internal, eksternal bisa di sini ya? Ya. Ini luas sekali ya Mas ya? Ya, cukup luas lah untuk bisa dipakai buat 200 orang lah. 200 orang, keren. Mas, ngomong sedikit tentang kerja di Telkomsel. Telkomsel itu kan terkenal perusahaan seluler tadinya. Dan mungkin orang banyak mikir kalau kerja di Telkomsel nih, membangun karir di Telkomsel, kerjaannya paling jualan pulsa, mungkin bangun-bangun BTS, manjat-manjat BTS gitu. Tapi sebetulnya karir di Telkomsel itu yang bener kayak apa sih? Ya, sebenarnya kalau tadi kita bilang jualan pulsa gitu ya, manjat BTS itu memang masih ada lah. Kalau dulu kita awal ya mungkin sekarang udah nggak kita sendiri ya, kita perusahaan seluler, perusahaan telco company. Nah kita kan sekarang sudah shifting ya, kita bertransformasi menjadi digital telco company. Nah ini merupakan proses yang kita sedang lalui gitu ya, karena bisnis telco tuh harus selalu keep up ya dengan semua teknologi, dan kita basically kita kan tech company. Jadi bekerja di sini ini sekarang banyak kita merekrut karyawan-karyawan yang punya expertise UI UX, ya, data scientist gitu ya, machine learning engineer gitu kan. Nah ini yang nanti bisa ikut berkontribusi dalam proses transformasi yang sedang kita jalankan, karena kita ingin menjadi digital telco company. Itu yang memang sekarang kita sedang jalani gitu ya, dan core business tetap ada. Jadi kita tetap jualan paket data gitu ya, karena itu merupakan core bisnis kita. Jadi pulsa gitu tetap ada bisnis itu gitu ya, tapi kita harus cari room untuk kita bisa grow lebih tinggi lagi. Jadi masuk ke entire ekosistem digital di Indonesia gitu ya. Makanya tech talentnya jadi banyak nih yang direkrut, peluang karirnya jadi lebih banyak ya. Sebetulnya apa sih digital ekosistem yang dibangun di Telkomsel, Mas Saki? Ya, jadi sekarang ini kita sudah punya anak perusahaan gitu ya, namanya Telkomsel Mitra Inovasi atau kita singkat TMI. Itu perusahaan kita yang bergerak di Telkomsel venture capital gitu ya. Jadi kita invest di sekarang ada 17 portfolio di perusahaan digital startup gitu ya. Ini yang nanti diharapkan bisa memberikan value. Jadi kita bisa menjalani sinergi value sehingga bisa kita saling memanfaatkan ekosistem. Yang kedua, kita punya Telkomsel ekosistem digital, ya kita sebut brandnya itu namanya Indico, itu anak perusahaan kita juga yang menjadi holding kita untuk digital platform. Jadi itu nanti yang menjadi holding untuk vertikal bisnis di bawahnya. Itu yang menjadi engine kita lah untuk kita bisa menjalani bisnis digital. Jadi engine pertumbuhan Telkomsel berikutnya ya datangnya dari yang sedang dibangun ini ya? Ya, di TMI, di Indico, dan juga
nanti Telkomsel juga kita kan revamp terus ya. Zaman dulu Telkomsel mungkin nggak teknologinya masih 2G, nggak ada tuh namanya aplikasi, ya kan, My Telkomsel gitu ya. Sekarang kan sudah dari 2G ke 3G, udah ke 4G gitu ya, ke 5G. Nah sekarang kita punya aplikasi, itu juga proses bagian dari transformasi digital kan. Kita punya aplikasi, dan sekarang transaksi di aplikasi My Telkomsel itu udah sangat tinggi dengan monthly active users-nya itu mungkin sekitar hampir 50 juta gitu ya. Dan itu saya rasa kan sudah pelanggan sudah terbiasa dengan itu gitu ya, dengan seiring dengan perkembangan teknologi tadi ya. Mas bisa kasih contoh nggak satu portfolio yang orang mungkin nggak banyak yang tahu ini bagian dari Telkomsel gitu? Untuk yang di TMI, kayak Halodoc. Ya kita invest di Halodoc juga, terus GoTo. Ya GoTo kita invest di tahun 2020 sampai saat ini gitu ya, dan itu bagus sekali investasi kita. Contohnya misalnya di GoTo gitu ya, kita dari sinergi value yang dihasilkan itu di tahun 2000 tahun lalu aja sekitar 1,4 triliun gitu ya. Karena kita memanfaatkan ekosistem Gojek dan Tokopedia, dan juga mereka memanfaatkan itu part dari bisnis kita lah dalam menjadi digital telco company. I see. Kalau yang di Indiko, Mas? Ya, kalau Indiko kita sekarang sudah punya vertikal bisnis gitu ya, ada Majamojo untuk yang games, terus kita ada Kunci untuk yang edutech, lalu kita juga ada Vita yang health tech, yang baru kita ada yang namanya Telkomsel DFE, Digital Food Ecosystem. Jadi itu agritech. Nah kan ini lucu tuh kan ya, Telkomsel kok mulai masuk ke dunia pertanian gitu, itu ternyata marketnya sangat besar di situ. Dan Indonesia sebagai negara agraria gitu ya, dan kita masuk di situ untuk bisa mendigitalisasi semua petani-petani gitu ya, di baik yang off farm maupun yang on farm gitu ya. Kita memutus rantai distribusi gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu juga nanti bisnis kita ke depan. Luar biasa, udah lintas sektoral nih lintas sektoral. Udah nggak telco only ya. Jadi benar-benar jadi kayak semacam digital telco company kalau istilahnya Telkomsel ya. Mas pemirsa kita ini kan banyak kan orang marketing nih. Kalau marketing di era digital itu kalau di Telkomsel tuh kayak apa sih, Mas Saki? Oke, mungkin gampangnya kita bicara 4P dulu kali ya, dari boleh. 4P gitu, dari sisi produk dulu gitu ya. Jadi produk kita ini dalam meluncurkan produk baru gitu ya, itu pasti customer driven lah atau market driven. Jadi kita melihat kebutuhan pelanggan. Contoh, misalnya pelanggan yang membutuhkan kuota data internet, itu nggak semua. Saya hanya perlu untuk WhatsApp aja atau TikTok. Nah kita bisa pecah tuh paket-paketnya. Atau mereka, saya hanya butuh paket yang hanya 7 hari atau yang hanya per 1 hari, 3 hari, kita pecah. Itu kan berdasarkan kebutuhan customer gitu. Customer yang suka nonton video gitu ya, kita punya platform video namanya Maxstream. Di situ teman-teman pelanggan gitu ya bisa melihat dari mulai konten-konten olahraga, sport, film gitu kan, sampai edukasi, itu kita sediakan di platform Maxstream. Itu hanya sebagian contoh lah dari produk-produk kita yang kita keluarkan berdasarkan dari kebutuhan pelanggan. Nah ini yang selalu kita customize dari berdasarkan kebutuhan pelanggan. Lalu dari sisi mungkin place gitu ya, jadi distribusi gitu ya. Dulu mungkin orang membeli produk Telkomsel itu zaman dulu tuh, itu datang ke outlet gitu ya, reseller atau kita sebutnya tradisional gitu. Nah itu beli, diisi pulsa, di situ zaman dulu masih gosok-gosok tuh, ingat nggak ya Mas Iwan ya kan? Masih. Ya kan isi pulsa gitu. Nah sekarang ini kan sudah digital gitu ya. Jadi digital karena kebutuhan pasarnya juga sekarang yang namanya pelanggan sudah berbelanja di online gitu kan. Nah, ekspektasinya ke sana. Iya, dan ada ATM, ada mobile banking, itu juga kita manfaatkan sebagai channel distribusi kita. Kita sebutnya di modern channel. Jadi kita tradisionalnya tetap ada. Karena di daerah tuh tradisional itu ternyata masih banyak. Masih banyak yang jualan-jualan di outlet yang di pinggir jalan. Nah, yang modern juga bukan berarti kita nggak ikut. Kita harus tetap tumbuh di situ karena banyak juga pelanggan terutama di perkotaan. Mungkin kayak di Jakarta udah almost 80% lah orang yang membeli paket data pulsa itu di Topet, di Gojek, atau aplikasi di Shopee, atau di M-Banking gitu ya, atau bahkan di Modern Trade, di Alfamart, di Indomart gitu, dan itu juga termasuk channel-channel modern. Jadi itu yang selalu kita ikuti lah, apa pelanggan kemana kita selalu ikuti. Gitu. Kita kemana lagi habis ini? Kita dari sini nanti kita akan lihat tempat
kerja teman-teman Bayu. Ya, jadi itu produk kita yang digital, yang benar-benar kartu prabayar gitu ya. Tapi kita punya brand sendiri yang memang disegmenkan buat anak-anak Gen Z lah mungkin sekarang istilahnya. Mereka tidak perlu lagi datang ke outlet gitu ya. Mereka hanya buy apps, mereka dari mulai beli paket sampai mereka dikirim kartu itu bisa dilakukan di dalam apps. Nanti kita akan lihat kantornya. Oke, thank you. Thank you Mas Iwan. Yuk, mari. Oke, Mas Iwan, kita sekarang udah di lantai 3 nih. Tadi kita di lantai 10, kita udah turun lantai 3. Ini adalah tempatnya teman-teman Bayu. Jadi dari dulu berdiri Bayu, kita mendevelop suatu brand khusus untuk Gen Z dan semua journey-nya, experience-nya itu benar-benar seamless dan digital. Nah ini dulu dibangunnya tuh di sini, di lantai 3 ini. Nah ini aku bawa juga Sandra. Halo. Dari Bayu. Halo, Sandra. Dari Bayu, Mbak? Iya, dari Bayu. Oke. Boleh ceritain nggak Bayu itu apa? Oke, sebetulnya? boleh. Tadi udah di-mention juga sama Mas Saki sebetulnya. Jadi Bayu itu adalah internet provider, serba digital. Jadi semua end-to-end-nya itu prosesnya dari digital, bisa dari aplikasi atau dari website atau e-commerce, di mana dia itu membuat semua usernya, terutama anak-anak muda, bebas milih paket tanpa ditentukan. Jadi kita tuh punya visi namanya semuanya semaunya. Sesuai kemauan mereka, semaunya kemauan mereka. Wow, memang ditargetkan untuk Gen Z ya, buat Iya, anak-anak betul. muda. Tadi saya ngintip-ngintip nih lagi ada kayak planning session gitu ya, Iya. sangat fluid sekali ya Iya. kelihatannya. Gimana sih suasana kerja di Suasana kerjanya di itu Bayu? di Bayu bisa dibilang hampir 11-12 kayak startup. Karena mostly kalau bisa dilihat teman-teman di sini itu banyaknya itu anak muda. Umur-umurnya pun sama, kayak masih ada yang kelahiran 2000-an tuh masih ada juga di sini. Oke. 90-an pun banyak banget. Nah, yang pertama kita tuh rigid kerjanya, terus yang kedua banyak banget movement-movement, misalnya ada perubahan ABC itu bisa setiap harinya tuh ada terus update-update-nya. Jadi selain rigid, terus habis itu banyak banget update-nya. Yang ketiga adalah kreativitas kita tuh tanpa batas. Mau idenya apapun, yang penting kita implementasi. Kalau misalnya salah, tinggal evaluasi. Wow, keren ya. Jadi mirroring karyawan dengan marketnya nih. Pasti. Sama-sama dinamis, sama-sama muda gitu. Dan sampai sekarang masih bertahan ya Bayu ya, karena mungkin yang lain ya kalau kita bicara telco lain ada yang coba mereka develop ya digital brandnya ya untuk telkonya kan, tapi ya ada yang sudah tutup ya, Iya. sudah tutup. Nah ini sampai sekarang Bayu masih growth-nya sangat luar biasa gitu sampai sekarang. That's why kita masih confidence dan kita trust sama teman-teman Bayu untuk bisa mendevelop untuk meningkatkan revenue dari Telkomsel. Luar biasa. Kalau mau belajar sedikit dari Bayu ya, marketing to Gen Z itu kayak apa sih sebetulnya? Gimana sih engagement ke Gen Z? Engagement ke Gen Z itu adalah we have to be a part of them. Jangan sampai kita mengajari mereka, tapi kita harus ikutan juga kecimpung di market mereka, gimana cara mereka main, gimana mereka tuh look up tuh ke siapa sih. Nah kita juga harus ikutan di situ sih, ikutan main ibaratnya. Gaya bahasanya, cara bertuturnya juga ya. Kalau lihat ya mungkin Mas Iwan lihat ya. IG-nya Telkomsel gitu ya. Kita punya Telkomsel Prabayar gitu ya. Yang kan kita sekarang merge ya, udah nggak ada lagi Simpati, Loop atau As. Kita merge menjadi Telkomsel Prabayar, single brand. Single brand. Nah, itu kan gaya berkomunikasinya atau cara bertuturnya seperti itu ya. Kita secara komunikasi. Kalau lihat IG-nya Bayu tuh bener-bener mereka banget. lebih langsung gini. Beda banget. Jadi ngomongin apa, yang kamu kemarin apa istilahnya yang cuaks-cuaks gitu ya, Sandra aja tuh keluar gitu loh di campaign-nya mereka. Mereka ngikutin gitu loh. Ya seperti inilah yang cuaks-cuaks ini ya Sandra kan. Jadi mereka aja harus seperti ini untuk bisa kita menjadi ini ya, kita ikutin marketnya seperti apa. Jadi kayak bermain di dua segmen dan karyawannya juga mungkin punya pendekatan kerja yang beda gitu ya. Ya, dan semua journey-nya benar-benar digital ya, dari mulai mereka download apps-nya ada di Play Store atau di ini ya di Google Play Store atau di App Store atau dari web, mereka beli, pilih nomor, pilih paket sampai nanti di delivery-nya semua journey-nya digital semua. Dan Sampai sekarang mereka udah bayarnya banget juga di TikTok Shop. Di TikTok. Iya, karena kan jadi tuh TikTok Mainnya banget ya, Mas. TikTok, iya. Jadi kayak tiap hari tuh live, kita jualan kartu kan jarang banget tuh orang jualan kartu SIM card di TikTok. Biasanya Kita beauty gitu iya, kan ya, biasanya personal beauty. care. Terus ini kita kayak
brand provider pertama yang aktif di TikTok dan punya TikTok Shop pertama tuh Bayu. Oke, jadi tiap hari live stream? Iya, live stream. Walaupun ya kita masih mencari ini tuh bagusnya gimana, evaluasi gimana. Caranya gimana gitu yang kira-kira ideal. Karena lagi ngomongin sosial media nih, sosial media marketing Bayu tuh kayak apa sih yang mungkin selama ini kayaknya best practice gitu yang udah ditemukan? Oke, best practice-nya adalah kalau kita lihat dari brand-brand kompetitor yang lain di market, biasanya ketika mereka punya satu kreatif, itu mereka implementasiin untuk semua sosial media. Satu jenis untuk Instagram, Facebook, YouTube, itu sama semua. Tapi kalau di Bayu, konten yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, Instagram, Twitter, itu semua completely beda. Karena setiap orang mau dia orangnya sama, kayak misalnya aku, persona yang aku buat ketika aku di Instagram, persona yang aku buat di TikTok dan Twitter itu completely beda juga. Oke. Jadi itu caranya, strategi gimana caranya sih kita bikin sesuatu yang unik dan bisa diterima sama market yang ada di setiap sosial media. Bahkan Bayu punya positioning statement yang unik ya, apa sebagai kartu apa? Internet provider serba digital. Terus untuk kartu Semuanya kedua. semaunya. Untuk Ya, kartu kedua. Untuk kartu kedua. Iya. Jadi dia bahkan sempat sampai sekarang masih dipakai nggak kartu Masih, kedua? ya, nama campaign itu mendua. Mendua. Jadi mendeklar bahwa kan sekarang handphone kan banyak yang dual SIM gitu ya. Jadi Bayu nggak perlu menjadi yang nomor satu gitu. Jadi cukup kita yang menjadi di nomor 2. Nomor satunya tetap kita harapkan Telkomsel Prabayar, kartu Halo, nomor 2-nya Bayu. Tapi at least bisa mau dipakai nomor yang lain juga. Bayu nggak apa-apa bicara sampai segitunya sebebas itu yang menjadi uniqueness ya, uniqueness dan Diferensiasinya Bayu. Iya, diferensiasi dan mereka punya value proposition yang sangat kuat di situ. Ya, ketika semua brand berharapnya pengen jadi nomor 1, nggak apa, kita berharapnya jadi nomor 2 aja. Pakai teknologi yang lagi ngetren nggak kayak AI misalnya gitu? Ya, jadi kita sebenarnya sudah pakai kalau di Telkomsel kita ada yang namanya crowdsourcing gitu ya. Jadi yang kedua yang di aplikasi Meta Telkomsel itu kita pakai untuk bagaimana kita membuat produk-produk gitu ya. Kita menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi customer profiling ya, jadi produknya kita sebutnya CVM kalau di istilah di kita ya. Nah, itu yang membuat based on dari big data yang kita punya lalu diolah ya AI menjadi produk yang bisa dibeli oleh pelanggan. Dan juga teman-teman di network gitu ya untuk yang crowd sourcing itu mereka melihat based on dari data-data yang kita punya gitu ya, big data yang kita dapat diolah oleh AI gitu. Jadi mereka melihat daerah-daerah mana gitu ya mereka masih punya potensi secara networknya itu yang harus dioptim atau network yang harus dilakukan secara teknis gitu ya. Misalnya ada sektor yang harus dipindahkan ke suatu daerah yang ternyata di sini secara utilisasinya sudah tinggi gitu dan mereka butuh backup. Nah, itu semua based on dari AI. Itu sudah kita pakai. Oh, jadi tidak hanya di marketing sampai ke operation juga ya? Iya, sampai ke operation. Untuk ngurusin network itu semua udah pakai AI kalau di Telkomsel. Luar biasa. Gitu Mas Iwan. Oke Mas Iwan, kita sekarang pindah ke breakout room. Kita sambil ngopi-ngopi, kita istirahat dulu sama Sandra ya. Oke. Ya, mari. Oke, Mas Iwan, kita sekarang udah di break room. Nah, ada kopi di sini. Kalau Sandra mungkin Gen Z minumannya teh. Gitu, jadi beda sendiri. Silakan diminum. Oke, thank you. Jadi karyawan beneran, ini enak beneran loh. Karyawan tuh ngopi ngeteh di sini. Ya, jadi bebas di sini kita punya alatnya ya. Ada alatnya mereka bisa cukup lengkap lah. Sambil kerja, sambil santai gitu santai. Ya. Keren. Ngomong-ngomong soal kerjaan, peluang karir apa sih Mas Zaki yang tersedia di Telkomsel ya? Terutama kalau kita bicara pergerakan Telkomsel bertransformasi jadi digital telco company. Ya, jadi kan basically kita kan sebenarnya tech company lah ya, kita technology company dan kita sudah melakukan transformasi menjadi digital telco company. Beberapa expertise yang memang kita butuhkan saat ini gitu ya, seperti kayak mereka yang punya sertifikasi UI UX, data scientist gitu kan, atau mereka punya sebagai software developer atau machine learning engineer. Nah, ini yang terkait dengan teknis. Tapi tidak hanya terbatas dengan itu sih sebenarnya. Kita membuka
peluang juga buat teman-teman untuk bisa kerja di sini, kayak seperti Sandra misalnya lulusan bisnis ya, Sandra ya, lulusan bisnis gitu ya, jadi atau lulusan teknik elektro misalnya atau yang lain. Ini yang membuat teman-teman terutama di Gen Z ini mempunyai capability yang sangat variatif di Telkomsel. Kalau bicara culture, seperti apa sih suasana kerja di Telkomsel, terutama buat anak-anak Gen Z ya. Nanti mungkin Sandra juga bisa komentar. Ya. Sandra Gen Z kan ya? Gen Z. Termasuknya Gen Z. Setelah Z apa? Dia bukan setelah Z kali ya. Dia kan? Nggak ada Gen Z dia. Oke, gimana culture buildingnya sih sebenarnya? Mas? Ya, kita juga sedang melakukan culture transformation ya. Tapi memang perusahaan seperti kami gitu yang technology company atau tech company gitu ya, dan sekarang kita menjadi perusahaan digital telecom company itu benar-benar sangat fluid lah gitu ya. Kita juga punya ada namanya the ways of working gitu ya, action, ada agility, kita harus cepat beradaptasi ya, kita harus agile. Di situ ada yang namanya action itu customer centric gitu ya, innovation, kita harus open mindset dan juga networking. Nah ini teman-teman yang muda-muda seperti Sandra yang Gen Z juga kita berikan ruang yang sangat besar gitu ya untuk mereka bisa membuat ide-ide gitu, dan mereka harus pick up gitu ya. Kita sebagai yang lebih senior, yang leader juga harus bisa listening gitu ya. Jadi kita harus banyak menanyakan bahkan ke mereka gitu, karena banyak beberapa hal yang mungkin kita tidak tahu gitu ya. Saya lihat kan kantornya ini besar sekali ya. Pasti ada tempat-tempat khusus nih yang kayaknya Gen Z bakal suka gitu, atau ada aktivitas khusus mungkin yang khusus untuk Gen Z. Nah, mungkin Sandra lebih sering nongkrong kali. Di mana? Kalau nongkrong itu seringnya di lantai 11 kantin, atau di kayak gini sih, karena kan kita bisa ketemu sama yang lain, karena di satu lantai kan nggak cuma hanya ada Bayu aja, di sini ada Orbit, ada JE juga, jadi kita bisa saling koordinasi di sini. Atau misalnya yang lagi dekat sekarang mungkin kayak Olympiasel itu lagi ada apa posternya, turnamen olahraga itu kan lumayan juga sih, itu bisa engage dari karyawan-karyawan Telkomsel yang nggak hanya di satu penempatan aja, tapi bisa ketemu dari daerah lain, misalnya kayak dari Medan atau dari mana. Ya kita jadi nanti dalam rangkaian HUT, kita kan 26 Mei nanti HUT ke-28, kita bikin yang namanya Olympiasel. Gitu ya, Olympiasel tuh jadi kayak olimpiade, tapi olimpiade Telkomsel. Nah. Mas kan anak Gen Z itu banyak yang senang sekolah lagi gitu ya. Setelah kerja sebentar mungkin mereka pengen sekolah lagi. Ada nggak sih semacam program khusus untuk mengadres keinginan ini gitu di Telkomsel? Sebenarnya kita di Telkomsel ini untuk karyawan ya, maupun Gen Z maupun yang masih ingin bersekolah lagi, kita membuka ruang yang sangat besar gitu ya. Jadi kita punya namanya Telkomsel Scholarship Program gitu, dan sekarang lagi dalam tahap seleksi, dan Telkomsel sudah menentukan ada sekitar berapa, kalau nggak salah list gitu ya, di seluruh dunia gitu ya. Bahkan mereka bisa mendaftar di Ivy League gitu ya, kampus-kampus ternama di US atau di UK atau di mana, itu mereka boleh daftar. Yang keterima kita berangkatkan dan kita tetap berikan benefit gitu ya, dan sekolahnya kita bayari, dikasih tempat tinggal dan lain-lain. Itu part dari bagian tadi kita, bahwa kita sangat aware lah terhadap pengembangan untuk pendidikan. Bahkan seperti Sandra nih, nanti mungkin Sandra bisa cerita ya terkait kamu dapat beasiswa tapi di luar yang Telkomsel Scholarship, misalnya nyari sendiri nih. Itu juga kita perbolehkan untuk berangkat gitu ya. Sandra bulan apa berangkat? Bulan Agustus nanti insya Allah aku berangkat ke New York University, didanai oleh LPDP. Congrats. Ya, terima kasih. Dan alhamdulillahnya dari Telkomsel sendiri itu sangat support, mau kita dapat beasiswanya di Telkomsel ataupun di luar. Asal balik lagi nanti kamu sini, Bayunya tuh kamu Bayunya kasihan ditinggal Sandra. Pastinya bawa pengetahuan yang jauh lebih luas ya. Amin. Dari Telkomsel. Mas Aki, ada hadiah nggak atau kuis gitu untuk para penonton Marketeers? Oke, buat yang Marketeers, kita ada 2 pertanyaan dari saya dan Sandra gitu ya. Nanti jawabannya dikirim ke sini. Kita punya 2 hadiah. 26 Mei nanti Telkomsel akan ulang tahun keberapa? Itu dari saya. Ulang tahun keberapa? Tanggal 26 nanti ya? 26 Mei. Dari Sandra? Oke, pertanyaan dari aku, apa salah satu campaign Bayu yang nge-taker orang-orang dengan dual SIM? Nah, tadi udah disebutkan. Iya, tadi udah disebutin. Oke, ini hadiahnya kita mau liatin. Nah, jadi ini ada
ada jaket, depannya ada logo Telkomsel, portal kita. Nah, yang belakangnya ada tagline kita, buka semua peluang. Ya, ini buat teman-teman marketis nanti. Ini buat saya serahkan. Iya, saya Mas Iwan juga nanti mungkin dapat juga. Kalau saya nggak harus jawab kuis Oh, kan? nggak usah jawab. Thank you. Thank you. Mas, thank you banget. Terima kasih banyak nih udah Terima kasih, Mas Iwan. diajak keliling ya. Dan tadi udah dikasih seluk-beluk Telkomsel dan juga Bayu seperti apa. Ini menarik banget. Mungkin nggak banyak orang tahu nih seluk-beluk di dalamnya Telkomsel dan Bayu yang sangat menarik ini. Nanti kapan-kapan saya main lagi sini. Boleh dong, anytime Mas Iwan. Thank you. Thank you Mas Iwan. Terima kasih.